akan ada wacana peralihan jam perkuliahan. Ini adalah tahun ke-10 saya sebagai direktur. Sudah 10 tahun. Tapi saya masih belajar. Anda mau dilayani kan? Kalau saya layani, pasti Anda puas. Bagaimana sih perasaan Bapak setelah resmi dilantik menjadi direktur? Ya, ini memang saya ditunjuk banyak teman sebagai direktur. Mungkin karena dia lihat saya punya visi sedikit agak agak sedikit kontroversi. Saya memang berubah. Mengapa gerbang depan kampus 1 dicopot, Pak? Oke, begini. Salam Persma, salam perubahan. Halo Meta Readers yang sedang menonton tayangan Meta Talk kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Sebelumnya perkenalkan saya Putri yang akan menemani teman-teman dalam Meta Talk episode 10 kali ini sebagai reporter. Pada episode kali ini Meta Talk kembali hadir membawa topik yang cukup hangat pada Sivitas Akademika Kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang, yaitu Nahkoda Baru Kampus Hitam. Pada Meta Talk kali ini, kembali kita menghadirkan bintang tamu spesial sekaligus narasumber kita. Beliau merupakan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang periode 2022-2023. Halo Pak, salam kenal, mungkin bisa menyapa teman-teman ke kamera. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari teman-teman Meta Reader sebagian besar sudah mengetahui siapa beliau, namun mungkin alangkah lebih baiknya jika kita persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat pemirsa semua. Jadi saya nama itu Ilyas Mansur, biasa dipanggil nama samaran itu Lotus ya. Ini yang paling populer di nama saya nih. Nah, saya sebenarnya dosen senior. Mulai masuk di Politeknik ini tahun 1992. Ya. Selama di Politeknik karirnya cukup banyak. Pernah jadi hampir semua lah, ya. Pernah jadi wali kelas, kepala lab, KPS, ketua jurusan, unit kerjasama, wakil direktur, dan alhamdulillah sekarang ini sudah yang di puncak ya, sebagai direktur. Nah, sebelum direktur di sini saya juga direktur di tempat yang lain 2 periode. Ya, jadi alhamdulillah kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Politeknik ke depan ini jauh lebih baik. Ya. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak. Sebelum kita membahas lebih lanjut, beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Oktober tahun 2022, kepemimpinan PNUP resmi beralih ke Bapak Ilyas Mansur. Nahkoda kepemimpinan tersebut beralih kepada seorang yang sebelumnya merupakan dosen aktif dari jurusan teknik mesin, seperti yang beliau sampaikan tadi, juga pernah menjabat sebagai wakil direktur dalam beberapa tahun. Kemudian beliau juga tentunya telah banyak diberikan tugas dan amanah yang cukup besar. Baik, berbicara mengenai Nahkoda baru, artinya tidak lepas dari yang namanya tugas dan tanggung jawab. Nah Pak, setelah beberapa bulan menjabat, bagaimana sih perasaan Bapak setelah resmi dilantik menjadi direktur? Ya, kalau namanya Nahkoda itu kan tanggung jawabnya besar. Iya, betul Pak. Ya, karena penumpangnya ini bermacam karakter, keinginan yang bisa dipahami. Itu yang utama. Sebenarnya perasaan sebagai Nahkoda baru, saya melihat bahwa tanggung jawab dengan aspirasi, kalau bisa diselesaikan, selesaikan. Aspirasi kita bagi menjadi 3 bagian. Ada yang minor, ada yang sedang, ada yang mayor. Kalau yang minor, insya Allah kita selesaikan secepatnya. Yang sedang bertahap, dan yang mayor itu adalah kita punya program visi kita ke depan. Ya, paling tidak kita nanti jabarkan dalam misi-misi untuk Politeknik Negeri Ujung Pandang ini jauh lebih baik. Ya,
kita harus sadari bersama bahwa Politeknik ini kan besar. Ya, betul. Bisa dikatakan di luar Jawa Politeknik Ujung Pandang ini yang paling besar. Nah, sumber dayanya juga sangat mumpuni. Mahasiswanya juga banyak. Nah, sekarang tantangan apa yang kita mau hadapi supaya kita bisa unggul? Nah, kalau kami selalu itu berpikir, ya istilahnya orang seringlah kita bermimpi. Iya. Seringlah kita melihat juga keberhasilan orang lain. Nah, apa yang dia lakukan? Istilah saya itu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Itu. Karena tidak bisa kita, bahwa kita di akademisi tidak bisa meniru. Itu kalau dalam tanda kutip ya, yang negatif. Misalnya kita ujian, saya nyontek, itu jangan. Ya kan? Jangan. Tapi kalau kita lihat hal yang baik, silahkan. Tapi tolong dimodifikasi. Saya kira itu. Ya, baik. Tentunya seperti yang kita ketahui bahwa pada periode baru tentunya akan ada program-program yang baru pula. Nah, terkait hal tersebut, mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait program-program baru yang akan dilaksanakan. Atau mungkin salah satu dari program tersebut telah berjalan, silahkan Pak. Ya, jadi kita sadari bersama bahwa setiap ada perubahan kepemimpinan, biasanya kebijakan juga berubah. Ya, kita lihat saja nilai positif dari suatu perubahan. Nah, karena tidak semua perubahan itu bisa artinya mempunyai nilai manfaat yang besar. Tapi kalau kepentingan, contoh misal, pendidikan adalah bahan olahnya kan mahasiswa sebenarnya. Nah, ini bagaimana kita mengelola sehingga barang olahan ini terjual. Kan harusnya begitu. Nah, upaya-upaya ini yang kita lakukan. Nah, karena yang dijual ini adalah benda hidup, pasti banyak hal yang harus atau faktor-faktor yang dipertimbangkan. Nah, sekarang kepemimpinan Kemdikbud yang baru kan masalah MBKM. Ya, kita sudah kenal ada 8 indikator kerja utama. Kalau saya melihat, minta maaf karena kami ini sebagai nahkoda sudah mengalami 3 menteri. Mulai dari Pak Nuh, Pak Nasir, dan sekarang Pak Nadiem. Ya. Artinya kalau saya sudah melihat itu perbedaan antara ketiganya. Di zaman Pak Nadiem ini sebagai menteri itu kelihatan programnya itu terukur. Bagaimana kemampuan mahasiswa, dia melihat bagaimana zaman milenial ke depan, ya kan? Jadi memang diminta mahasiswa atau barang olahan ini yang dia mengolah dirinya sendiri, gitu ya. Secara mandiri ya, Pak? Ya. Saya lihat dia programnya, alhamdulillah kalau saya lihat ya, alumninya juga terserap, ada nilai ukurnya, mahasiswa beraktivitas di luar kampus ada nilai ukurnya, semua ada nilai ukur. Nah, inilah saya lihat bahwa bagaimana kita sebagai pelaksana ini bisa memahami itu dan membuat suatu aktivitas supaya capaian ini naik ya. Terus terang juga bahwa kita ini sebagai pimpinan perguruan tinggi kan ditarget. Ada target? Iya, ditarget. Alhamdulillah kami ini kan masuk di Oktober itu. 27 Oktober tadi 2022. Dan kita patut syukuri bersama, kita itu capaiannya di atas target. Iya, di atas target. Kita punya target itu 93,5. 93 ya? 93. Nah, kita itu 94, ya artinya mudah-mudahan di tahun berikutnya ini bisa ya. Karena kita sudah menyiapkan berapa langkah-langkah aktivitas dan program di mana nilai manfaat itu harus dirasakan oleh mahasiswa, harus itu. Nah, jadi doakan saja, dukung sajalah kita bahwa insya Allah kalau aktivitas untuk kepentingan mahasiswa harus jadi utama, karena di sini adalah pendidikan. Saya kira itu. Nah, baik, ya. Jadi untuk program barunya lebih ke untuk yang mahasiswa ya Pak ya? Ya. Baik, seperti yang telah saya ketahui dari sambutan Bapak di beberapa pelantikan lembaga itu Pak, bahwasanya Bapak berharap agar kegiatan mahasiswa bisa hidup kembali, serta untuk
menyeimbangkan organisasi antara akademik. Nah, maka berdasarkan hal tersebut akan ada wacana peralihan jam perkuliahan dari yang awalnya 8 jam per hari menjadi 6 jam per hari dengan 20 kali pertemuan. Nah, bagaimana sih Pak sistem yang akan diterapkan nantinya dan bagaimana apa saja yang berubah dari sistem tersebut? Apakah jam perkuliahan dipangkas akan ada dampaknya dan bagaimana pengaruhnya terhadap jam malam mahasiswa? Silakan Pak. Baik, jadi saya kira semua kita tahu bahwa hidup ini kan keseimbangan, ya harus seimbang. Otak kiri, otak kanan, akademik dan non akademik atau kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, kita mau bicara ini masalah kurikuler dan ekstrakurikuler. Saya pahami betul itu bahwa mahasiswa kalau dia masuk 7.30, jam 4 atau jam setengah 5 berhenti, saya yakin sisa itu tinggal tenaga terakhir itu, ya. Tenaga terakhir. Artinya untuk menyelesaikan saja tugas itu butuh waktu, dia harus sampai malam. Sampai malam. Belum kegiatan untuk kegiatan dia punya bagaimana mengembangkan diri. Nah, kalau kita ingin menggali kemampuan mahasiswa, harusnya kita harus seimbangkan juga itu. Nah, kalau mahasiswa ini kan sekarang misalnya 8 jam per hari. Nah, cobalah kita hitung kalau dia 6 jam. Ya, 6 jam. Nah, berarti kita punya pertemuan itu tidak lagi 16 kali. Sudah masuk UTS dengan UAS, kita bisa 20 kali. Bisa 20 kali pertemuan. Karena kita ini kan, ya mohon maaf terlalu banyak libur mungkin. Ya, nah sedangkan mahasiswa ini kan selalu mau beraktivitas. Kalau ingin menghidupkan kegiatan kemahasiswaan, harus itu dilakukan. Kalau mau menghidupkan. Nah, artinya perkuliahan seperti dulu lah kita. Awal-awal politeknik ini kan siang udah pulang kita. Jam 2 sudah pulang. Ya. Nah, jadi kelihatan di situ bagaimana handal dia itu beberapa seniormu yang alumni pada waktu itu. Lihatlah sendiri, kita lihat. Nah, saya tidak tahu kondisinya karena saya ini kan bukan milenial. Ya, tapi yang rasakan Anda ini yang milenial. Nah, selalu juga kita disampaikan jaga kesehatan. Kalau masih muda dia selalu harus tidur tengah malam, itu jadi masalah juga kan? Iya betul. Jadi masalah juga. Jadi harusnya kita ini sebagai tenaga pendidik atau dosen harus memahami juga itu. Karena mungkin kita punya anak juga di situ kan. Nah, saya yakin semua tenaga pendidik yang mempunyai anak berkuliah selalu menginginkan anaknya bisa segala apapun. Betul Pak. Iya, itu. Jadi kalau saya jangan dibatasi. Jangan dibatasi, biarkan dia beraktivitas karena dia yang jalani, dia punya hidup nanti. Nah, karena kita ini sebagai nahkoda harusnya berpikir di situ. Berpikir. Nah, itu tadi yang saya katakan tadi awal, kita ini kan beragam. Beragam. Ya, istilahnya kalau kita sudah tua kan unsur mendidiknya lebih besar. Biasanya di situ unsur mendidiknya lebih besar. Nah, pertimbangan tentang risiko juga lebih besar. Nah, mudah-mudahan para dosen bisa memahami itu bahwa kalau kita ingin mengubah semata-mata bagaimana nilai jual ini mahasiswa tinggi. Harus begitu, tinggi. Saya sudah pelajari beberapa politeknik yang unggul ya. Dia disimbangkan di situ. Dia disimbangkan. Nah, itu tadi yang saya katakan. Kalau memang dia bagus, jangan kita malu-malu ATM. Amati. Jangan malu-malu. Ya, karena tujuannya apa? Supaya kita bisa maju. Nah, jadi program kami ke depan itu kemahasiswaan itu tadi saya lihat bahwa kita harus seimbang. Nah, memang saya sudah rasakan karena saya juga kan dulu awal juga mahasiswa sudah lihat bagaimana teman yang terlalu serius, ya gitulah. Ternyata banyak kita lihat mahasiswa yang tanda kutip sukses, banyak ya. Artinya tidak didominasi itu dari kemampuan dia bagaimana mengelola diri, mengelola temannya, berinteraksi itu.
kami ini bukan jadi nahkoda ini kan bukan karena saya hebat, bukan. Karena saya punya interaksi bagus, saya punya link bagus. Nah, kan di situ kami kalau ingin bekerja, ada suatu masalah, saya bisa selesaikan, tapi kenapa saya tidak libatkan orang lain? Nah, supaya kita ini ada semacam suatu regenerasi bahwa persoalan kepemimpinan ini kan persoalan bagaimana kita bisa mengatur, memanage. Kalau ada ini buat tim, itu tujuannya untuk bagaimana kita mendapat suatu hasil. Harusnya kita pimpinan ini kan kebijakan evaluasi. Nah, kalau sudah dievaluasi, proses. Nah, jangan kalau ada suatu dibiarkan. Kita lihat seperti sekarang. Ya, sebenarnya itu kan kegiatan kemahasiswaan tidak mati pada waktu tidak hanya ini kan persoalan hobi juga. Ya kan? Persoalan hobi. Kami ingin menghidupkan kemahasiswaan karena kami dulu pernah jadi wadir bidang kemahasiswaan. Saya melihat memang dan mungkin karena saya orang gaul ya. Saya tahu teman-teman bodoh dulu waktu kuliah, tapi kok bisa jadi orang kamu? Wah, ternyata ini linknya bagus. Tapi tidak berarti kita bodoh. Tapi kalau link bagus kita bisa jadi orang hebat. Itu persoalan garis tangan juga dan usaha ya. Nah, jadi di situ anunya. Jadi saya melihat bahwa seperti kegiatan sampai malam dan sebagainya, sepanjang untuk kegiatan yang sifatnya positif, why not? Why not? Ya, silakan dia beraktivitas. Hanya saya tidak menginginkan suatu kegiatan yang mengambil jam malam itu yang harusnya istirahat disalahgunakan. Saya sudah sampaikan kalau Anda salah gunakan semua saya kasih. Sanksinya sama semua. Ya kan? Supaya orang betul-betul memanfaatkan itu. Nah, karena saya juga terus terang secara pribadi ya, inspirasi saya itu biasa di malam baru muncul. Iya, ya. Betul Pak. Kebanyakan orang seperti itu. Malam muncul. Jadi jangan heran kalau saya biasanya malam itu ngundang teman datang di rumah ngumpul ngobrol, main, gaple apa. Karena tidak semata-mata saya menghibur diri, tapi saya bisa mengukur atau ada inspirasi saya harus begini nih, harus begini nih di situ ya. Tapi tidak semua orang sama. Betul. Nah, itu. Baik, jadi wacana tersebut akan direalisasikan ya Pak? Insya Allah. Ya, kita kembali membahas mengenai program yang akan Bapak lakukan nantinya. Tapi pada pembahasan kali ini terkait dengan fasilitas kampus Pak. Tentunya fasilitas kampus akan selalu menjadi perhatian yang utama bagi orang banyak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan yang ada di kampus ini telah berjalan dari periode sebelumnya, baik itu pembangunan masjid yang ada di kampus 1 maupun yang di kampus 2. Tapi berdasarkan pengamatan kru Metanoyak, tampaknya pembangunan ini cukup berlarut-larut, Pak. Tidak kunjung selesai dan terlihat tidak ada kemajuan. Nah, mungkin dari kampus sendiri apakah tidak ada evaluasi terkait pembangunan tersebut dan bagaimana terkait target? Apakah setiap pembangunan tidak memiliki target atau seperti apa, Pak? Kita itu kan harus selalu memiliki target ya. Saya kira pembangunan yang sudah dilakukan harus berkelanjutan, Hanya kita ini kan, saya kan melanjutkan sebenarnya di nahkoda. Saya ini membawa kapal, apakah mau cepat atau mau biasa-biasa saja atau mau stagnan. Ya, kalau saya terus terang mau cepat. Nah, memang saya melihat bahwa pembangunan yang sudah dilakukan, misalnya fisik ya, kalau saya lihat dari segi fisik, misalnya anggaplah gedung terbarukan, teknik sipil dengan ada gedung keagamaan di kampus 2. Kampus 2 ya? Ya. Kalau saya sebelum ingin melanjutkan, saya kan paling tidak melihat bahwa sesuai enggak gitu, sesuai enggak dengan mekanisme yang semestinya. Kan gitu. Jangan kita melanjutkan sesuatu dan tidak ada dampak, kan kena semua kan. Nah itu. Dan saya selalu meyakini bahwa saya harus melindungi semua. Nah, ini sementara kita kan dalam kajian. Misalnya
gedung ini energi terbarukan, sipil dan keagamaan, saya kan sudah minta itu untuk dikasih masuk sebagai gedung KDP. Ya, kalau mau diajukan sebagai gedung KDP harus kan dilihat perencanaannya, lihat perencanaan apa ada ndak kesesuaian dan sebagainya. Kalau itu kita daftar. Ya, nah contoh misal, kalau saya membangun di belakang itu sipil, saya lanjut misalnya ya. Nah, padahal saya kan mau bangun gedungnya sipil di kampus 2. Apakah itu atau ini saya pindahkan ke sana dan nanti gedung barunya juga di situ. Artinya jangan ada uang yang mubazir. Artinya dibangun tapi tidak digunakan. Satu ya. Kedua, gedung keagamaan. Saya itu kan hampir pagi selalu ke kampus 2 dulu baru ke sini. Ya kan? Nah, saya waktu dianggarkan 2022, saya melihat ada potensi bahwa dia tidak akan selesai. Kenapa? Karena sampai Oktober, bahkan November, itu belum naik lelang. Kerja fisik kalau itu jadi potensi kan? Ya. Potensi, saya batalkan saja. Nanti 2023 kita lanjut. Nah, jadi sebelum saya lanjut, harus saya memastikan bahwa itu aman. Karena kenapa? Pompengan punya suatu aturan negara loh ini, bahwa suatu gedung minimal harus itu 7-8 meter dari bibir sungai. Ya kan? Nah, di situ kan hanya 2 meter. Nah, kalau memang bisa, harus saya bikin dulu penanggulangan, jangan sampai terjadi longsor. Itu artinya kita menginginkan gedung selesai, semuanya orang aman. Baik penggunanya maupun yang mengerjakannya harus jadi situ. Ini kan innalillahi wa inna ilaihi sabirin saja kan, persoalan sabar saja. Tapi kalau saya lanjutkan semua. Nah, karena kita harus berpikir bahwa Anda mau bawa kemana ini Politeknik, mau jadi apa nanti? Nah, kan harusnya kan begitu. Saya sebelum jadi direktur di sini kan jadi direktur tempat lain sering keluar negeri lihat. Oh ternyata ini Politeknik menjadi institut, ini Politeknik jadi university. Nah paling tidak kan kita begitu juga kan. Nah kalau ada universitas Politeknik ujung pandang kok gedungnya kecil, lahannya sedikit, harusnya kita konsen itu di kampus 2. Konsen. Nah di kampus 2 juga saya lihat ini kan lahan sedikit agak bermasalah. Mulai dari dulu dibeli sampai saya dapat sekarang nih. Saya mau selesaikan itu semua. Siapa sih yang bikin yang orang bermasalah, kita mediasi, ya, lakukan sesuatu. Nah, insya Allah mudah-mudahan tahun ini kan semua itu kita jalankan program batas-batas talut ya. Kita pasangi talut. Jadi kalau ada anggaran pagar, langsung kita bisa pagar. Supaya tidak masuk warga biasa, tidak masuk sapi, ya toh? Nah itu. Nah, tapi itu orientasi kita ke situ. Di sini pembangunan harus seimbang karena tidak hanya fisik saja. Anda kan kuliah, peralatannya sudah tua, jumlah mahasiswa dengan jumlah fasilitas tidak seimbang. Nah itu kan kita harus pikir semua. Fasilitasmu juga. Bahkan ke depan, ya makanya orang bilang kalau mimpin itu sedikit-sedikit gila lah kita, ya kan? Supaya ada hal kebaruan. Bahkan saya sudah berpikir, supaya keamanan ini lebih konsen di tempat lain, nanti kendaraan masuk tidak perlu kita itu pakai mall masa bisa pakai. Saya ya Pak, pakai kartu mahasiswa. Iya kan? Mall pakai. Nah kalau hilang kendaraanmu, kau yang serahkan kau punya kartu, kan begitu kan? Iya. Kita tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan karena kok bisa hilang. Ya, saya sudah lihat di PENS itu, HP pasang, saya pakai ini, bisa saya jalan gitu motor. Sama gitu kan? Nah, sekarang ini kan sudah zaman digital, harus itu. Bahkan di kampus 2 saya sudah berpikir, BTP masuk, keluar itu di Mencongloe, gitu kan? Nah, mudah-mudahan berdoa saja. Anda lihat perubahan 1 tahun ke depan, ya. Mungkin kalau saya lihat, mungkin mahasiswa bangga. Ya, kita lihat saja.
Ya kan? Karena kita tidak bisa bongkar begini, karena kita bukan mau buat surprise, tapi paling tidak biar para mahasiswa banyak beraktivitas di sana. Di sini kan banyak di sini. Kasihan saya lihat motor saja, Anda lihat saja. Saya pusing datang UKM, Pak itu lapangan basket. Saya mau pakai gini-gini kan, motor terlalu banyak, mobil lagi. Apalagi mobil gitu. Jadi memang kita harus urai ya. Kalau ada seperti Elektro, AN, AK kan nggak ada gedungnya di sana. Ya kan? Di kampus 2 ya. Kalau Anda menjadikan kantor, insya Allah saya akan bangun di situ gedung kuliah bersama. Ya kan? Jangan di sini. Sini kan sudah ada ya. Nah, di sini sudah ada. Insya Allah lah ya. Itu jadi saya harus seimbangkan peralatannya juga. Saya kan sudah mengangkat itu. Bukan mengangkat, meminta kepada semua ketua jurusan untuk memasukkan nama-nama perencana yang ada di jurusan supaya jangan ada permintaannya yang tertinggal, ya kan? Kalau misalnya ada ini ada di sini, kau tahu apa kekurangan kan? Kau catat. Dibanding kita datang ke sana. Nah, itu sudah di awal-awal saya diangkat, saya minta itu. Jadi apa kebutuhannya, kita datang, kita lihat. Ya toh, sesuaikan dengan kita punya anggaran yang ada. Gitu. Jadi tidak semata-mata kami itu akan membangun fisik, harus juga fasilitas yang dimana kegiatan perkuliahan itu bisa jalan, kemahasiswaan juga jalan. Ya, nah, itu. Dan insya Allah tahun ini kan naik itu kegiatan kemahasiswaan anggarannya. Ya saya naikkan, lumayan lah. Artinya biar kau bisa kenal ini bagaimana Indonesia sebenarnya. Jangan jago kandang, ya banyaklah kau keluar. Biar wawasanmu terbuka gitu. Ya. Saya kira itu. Jadi untuk kegiatan kemahasiswaan itu akan tetap diseimbangkan ya Pak dengan kegiatan akademik dan untuk fasilitas sendiri untuk semua gedung yang terbengkalai pembangunannya akan tetap dilanjutkan. Iya, tetap itu. Tetap dilanjutkan. Dan akan ada sedikit informasi tadi bahwa dana lembaga akan ditambah. Bukan ditambah, sudah naik sekarang, ya kan? Ya. Saya sudah lihat. Saya itu pelajari kemarin. Ya, sebelum saya terpilih ya. Kebetulan saya kan di Senat. Oh iya. Saya lihat, sering kan ada keluhan. Mungkin orang mengeluh ke saya karena dia lihat saya itu kan mantan Wadir Bidang Kemahasiswaan dan mantan jadi direktur kan. Ya. Lihat gini, saya makanya lihat harus kasih masuk. Ya, karena kita juga ini statusnya sekarang sudah BLU. Jadi kami gampang itu tambah gitu kan. Gampang tambah. Udah gampang saya tambah. Misal, ini Pak, saya ini ke depan pers mau ada drone. Supaya usulin aja gitu. Contoh ya. Itu. Kalau dulu harus kita ngajukan pergi di pusat atau ini. Sekarang itu kan tinggal direktur saja karena dia pimpinan BLU. Tapi harus bertanggung jawab. Ya kan? Nah, ini kan misalnya Anda ini, oke, kita sudah secara online pakai kamera. Pak, bagaimana kalau dari atas? Anda butuh drone kan? Kasih. Nah, sehingga Anda punya pengetahuan itu bertambah. Ya. Karena ini kan minat dan bakat. Mungkin kamu minat di sini tapi bakatnya itu yang harus berkembang juga. Gitu. Baik, rencana penambahan dana sepertinya sudah Pak, sudah berjalan. Ajukan saja, ya ajukan saja. Sepanjang dia untuk Anda punya kemampuan itu meningkat, ajukan saja. Ya, baik. Karena di kampus lah itu tempatnya orang menimba ilmu. Makanya saya punya prinsip dulu, jangan pernah menyesal jadi mahasiswa. Gitu. Jangan pernah menyesal jadi mahasiswa. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, di mana pada beberapa saat yang lalu bahwasanya pihak kampus telah melakukan sosialisasi dengan PPKS. Nah, hal tersebut menyangkut dengan penyelesaian kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Namun di sisi lain kami ingin mengetahui terkait
kasus kekerasan fisik yang sering terjadi di kampus. Seperti apa sih Pak dalam menanggapinya dan bagaimana prosedur dari pihak kampus dalam menyelesaikan kasus tersebut? Ya, jadi pertama kita masuk dulu di PPKS ya. Makanya saya juga melihat ini PPKS kan hal yang sangat penting. Di zaman kebebasan begini kan ada saja orang HP dikasih lihat gini. Hanya memang ada beberapa langkah-langkah yang mungkin belum dilakukan oleh Satgas PPKS. Misalnya rekrutmen harus terbuka dan sebagainya ya. Dan insya Allah dalam waktu tidak lama, karena ya minta maaf karena ini kan baru dibentuk suatu struktural baru. Terus menyangkut juga masalah kekerasan yang lain. Saya sudah katakan bahwa di kampus itu adalah tempat belajar, tempat mengembangkan kita punya diri. Kalau ada mahasiswa yang berkelahi, saya tidak mau urus, saya langsung kasih polisi saja. Uruskan saja itu. Karena kenapa? Saya bukan orang hukum, tidak tahu bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Iya dong, saya coba kita ini berkelahi berdua, dikasih damai, tapi dendam tidak pernah hilang. Dendam tidak pernah hilang. Nah makanya lebih bagus kita harus punya komitmen yang sama. Bagaimana Pak kalau berkelahi kita serahkan saja ke polisi? Apa guna saya pakai pantuk di sini? Ya kan? Apa guna saya pakai pantuk? Nah itu supaya saya heran juga. Di sini kan bisa dikatakan bersaudara semua, sering ketemu dan sebagainya, hanya ego masing-masing, nah, sehingga sering terjadi kekerasan. Harusnya kampus itu tidak tempat untuk kekerasan. Tinggalkanlah Makassar 10 tahun yang lalu. Orang pusat bilang Makassar itu tempatnya orang selalu tawuran. Tinggalkan itu. Kita lihat bahwa kita orang Bugis Makassar itu harusnya orang intelektual, bukan istilahnya orang bilang Pak Bambang kan Natolo toh. Iya, harus orang intelektual. Itu. Jadi kalau ada kekerasan begitu, kita angkat komisi disiplin, tidak punya juga pengalaman apapun tentang bagaimana menyelesaikan masalah hukum. Iya toh? Nah, saya memberikan sanksi, misalnya kita berkelahi berdua ya. Saya skorsing Anda 2 semester, saya paling tidak sudah berpikir, saya sudah putus Anda punya masa depan. Iya, memutus Anda punya masa depan. Dan saya yakin orang tuamu dan keluargamu kasih kuliah supaya kau jadi orang di kemudian hari. Tapi saya kasih putus karena hanya persoalan sepele. Kalau polisi yang memfasilitasi misalnya terjadi suatu itu, masalahnya lain. Betul-betul damai ya. Betul-betul damai. Kenapa? Kalau kau dia secara hukum mengikat. Kalau kami apa? Tidak bisa. Paling di sini semua sanksi yang diberikan skorsing, DO, diberhentikan secara tidak hormat. Nah ini kan satu masalah juga. Satu masalah juga. Karena saya terus terang tidak. Anggap saya direktur tidak sedikit masalah hukum saya tidak ada tahu. Tidak tahu. Nah kasihlah orang hukum. Harusnya begitu. Nah, supaya mahasiswa janganlah berkelahi. Itu kan kekerasan, tidak ada orang yang hebat, ya toh? Nah, karena kita ini di sini bukan prema, intelektual toh, saya kira gitu. Baik, jadi untuk prosedur penyelesaiannya mungkin dialihkan ke kantor polisi ya Pak? Karena saya terus terang sudah berapa orang sebagai tim, apalagi yang menyelesaikan itu kan dibentuk ya, dibentuk itu, tunjuk bapak ini, dosen semua. Tapi solusinya kayaknya tidak masuk secara akal sehat. Artinya secara hukum tidak pas. Misalnya ada sesuatu melakukan suatu aktivitas begini, sanksinya dimutasi. Apa masalahnya dimutasi? Tidak ada, iya kan? Dia melanggar asusila, jabatannya dia harusnya dia dikasih sanksi. Nah misalnya kalau kita melakukan pelecehan terhadap ini ya dinikahi, hilang misalnya gitu ya, hilang kan harusnya kan begitu. Kalau adat-adat dulu, kalau orang ya Bugis Makassar itu kan hati-hati terhadap siri gitu kan, itu contoh. Jadi jangan kita melakukan suatu aktivitas terus ditangani orang bukan ahlinya. Ya di dalam ayat juga sudah bilang,
kalau ditangani oleh orang yang bukan ahlinya, tunggu saja hancurnya. Tim komisi disiplin bukan ahlinya menangani orang yang bagaimana caranya, iya kan? Ya. Nah, coba kalau kau tanya polisi, curi motor langsung kau melanggar itu KUHP sini, ini. Kita mana? Iya toh? Iya. Mengajar matematika, fisika misalnya, tiba-tiba apa mau kena pasal misalnya hukum Newton 1, tidak mungkin kan? Gitu. Ya, itulah contoh. Sebenarnya cara berpikir saya, kasihlah ahlinya. Mungkin kalau polisi mengatakan dia damai Pak, kita terima dengan baik, gitu kan? Iya Pak. Nah, kalau dia misalnya ini melanggar secara hukum begini ditahan 3 bulan, mungkin kita kasih orsin saja 1 semester misalnya gitu ya, lebih enak. Nah, tapi selalu diusahakan itu dalam fasilitas dia damai, ya. Nah, kalau polisi gampang kita kasih damai. Kenapa? Karena polisi mempunyai kekuatan untuk dia bisa mengikat. Kita kampus tidak bisa mengikat, paling diskorsing, berhentikan. Ya, itu. Itu menurut pandangan saya ya, yang saya biasa berpikir. Ya kalau di Papua saya dulu gitu, kalau ada saya bilang saya kasih polisi, tidak ada lagi mau. Ya, Papua kau sudah tahu sendiri. Saya kan lama di Papua ya, gitu. Baik. Berbicara mengenai keahlian nih Pak, kan tadi polisi memang ahlinya dalam menangani. Nah, berbicara mengenai susunan struktural kampus nih Pak, contohnya Wadir 1 hingga Wadir 3 yang telah dilantik, apakah Wadir tersebut diposisikan pada jabatan tersebut berdasarkan keahliannya? Contohnya Wadir 2 bukankah harusnya paham terkait keuangan, dan mungkin Bapak memiliki parameter tersendiri untuk memilih para Wadir tersebut? Silahkan Pak. Begini, sebenarnya jabatan yang diberikan di Wadir ya, misalnya anggaplah bidang akademik dan kemahasiswaan. Nah, kita itu kan punya syarat sebenarnya mengangkat seseorang sebagai pejabat. Misalnya dia punya pengalaman manajerial, minimal pernah 2 tahun jadi ketua jurusan. Karena ketua jurusan itu adalah miniatur dari suatu institusi, miniatur ya. Tapi dia seperti di jurusan ada akademiknya, ada kemahasiswaannya, semua lengkap itu di jurusan. Nah, kita lihat di situ. Saya yakin dan percaya bahwa semua pasti orang harus belajar. Saya walaupun misalnya ini adalah tahun ke-10 saya sebagai direktur. Sudah 10 tahun, tapi saya masih belajar. Ya, karena namanya selalu ada perubahan, perkembangan. Nah, alhamdulillah 3 pudir yang saya angkat ini mau belajar. Bahkan kalau saya melihat Wadir 2 ini cenderung banyak yang respect dengan positif. Itu. Karena kita itu harus menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu istilah saya itu, kita harus gerak cepat. Ada masalahnya orang selesaikan, tapi sebelum Anda selesaikan, dia faktor-faktor, jangan sampai dia melanggar. Itu. Nah, saya sudah punya pengalaman dulu juga ada Wadir misalnya di bagian bidang 2, bagus. Dan dia sampai sekarang orang bilang, selama ada pudir dia yang paling bagus Pak. Padahal bukan orang akuntansi misalnya. Kalau dibicara masalah audit, cocok. Tapi saya kan mau berbelanja ini, ya kan? Nah, saya lihat dari bidang, saya tidak tahu pandangan orang, tapi menurut pandangan saya, kita sudah diatur oleh beberapa peraturan yang ada. Misalnya masalah keuangan, ada PMK, ada ini. Apa yang susah? Apa yang susah? Lebih susah itu kuliah sebenarnya. Sangat susah. Nah, seperti saya direktur, tidak ada susah. Kenapa? Masalah kebijakan. Lihat saja, oh ini nilai manfaatnya lebih besar, kasih kebijakan. Kalau dia sedikit, pertimbangkan baik-baik. Begitu. Nah, sama misalnya juga di bidang kerjasama. Saya kan kasih target. Saya mau kerjasama dalam negeri nasional sekian, luar negeri sekian. Makanya saya punya SK itu lain daripada semua direktur yang pernah ada. Tidak ada masa tahunnya. Diangkat sebagai ini dan sewaktu-waktu dievaluasi. Begitu. Supaya kita selalu waspada ya. Waspada. Dan saya biar malam ditelepon saya angkat.
Pak ada begini, selesaikan begini, selesaikan. Nah, jadi kalau bicara masalah kompetensi, saya kira semua orang kompetensi. Kau jurusan apa misalnya? Jurusan elektro, Pak. Elektro. Tapi Anda bisa yakin bahwa Anda bekerja di bank nanti? Bisa? Bisa. Bisa. Kenapa Kalau Anda mau beli bank? belajar. Misalnya, Iya. karena Anda pasti bisa. Iya toh? Iya, Pak. Nah, itulah hebatnya kita manusia. Paling fleksibel itu makhluknya Tuhan itu. Paling fleksibel. Ditaruh di mana pasti dia bisa. Iya toh? Hanya biasa orang, ya biasa begitu. Ya istilahnya dulu direktur Pak Andi Moraga. Kita kalau mau bekerja jangan pakai kacamata bendi. Iya toh? Mau lihat begini saja. Bukalah. Supaya kau tahu bagaimana wawasan. Nah, saya memang mengangkat budirnya lama loh saya pertimbangkan itu. Iya kan? Dari saya 18 ini teman-teman yang harus saya pertimbangkan, lihat ini. Mudah-mudahan dia itu bisa mengayomi semua. Dulu bilang tidak bisa begini, alhamdulillah semua kita selesaikan kan di akhir tahun itu. Semua kita selesaikan di akhir tahun. Nah, itu tadi saya bilang, yang penting kita mau belajar. Nah, kalau 1 tahun dia belajar, pasti dia sudah familiar itu. Sudah familiar. Karena begini, saya yakin Anda mau dilayani kan? Kalau saya layani, pasti Anda puas. Kan di situ. Tapi kalau ada keinginan Anda, misalnya saya tidak berikan, pasti ada dongkol. Saya bilang layani karena kita semua pemimpin adalah pelayan. Saya dikasih fasilitas yang berlebihan. Kalau saya tidak jadi pelayan, saya itu paling murka jadi manusia. Iya dong. Iya. Saya makanya itu kalau buka di grup-grup dosen dan karyawan, saya lihat ada keluhan. Saya pagi itu pasti ke sana. Pagi saya ke sana lihat ini. Oh, mudah diselesaikan. Dia minor, panggil orang selesaikan ini. Begitu. Nah, jangan kita ini ya istilahnya biar pintunya mau dibukakan apa sih mau ngapain. Kita akan jadi orang biasa nanti, santai-santai aja. Bagaimana kita ini suasana kerja di sini bisa terbangun dengan kesantaian, ya tetapi tetap kita utamakan pekerjaan. Nggak usahlah kita mau disegani, ya dihargai saja cukup. Ya, Pak. Jadi memang para wakil direktur dipilih karena ingin ini Pak, pertimbangannya apa saja? Pertimbangannya pertama saya melihat sebenarnya kan rencananya 4 ya. Hanya OTK-nya belum keluar jadi kita pakai 3. Nah, pertama saya lihat dia punya kemampuan manajerial. Semua ini kan mantan kajur loh. Ya, mantan kajur ini Pudir 1. Kedua, dia masih muda. Dia pasti dekat dengan orang-orang milenial. Dia masih kuasai teknologi. Kalau saya ini kan sudah, artinya saya lahir teknologi belum ada, ya. Nah, makanya sampai sekarang saya tidak tahu itu game-game. Ya kan? Itu. Nah, terus yang kedua, dia orangnya membangun komunikasi. Dia menempatkan dirinya bukan sebagai seorang pimpinan, menganggap yang tiga-tiga ini menganggap dia sebagai teman. Makanya jangan heran kalau sering orang ngumpul di ruangannya. Ya kan? Nah, itu harus dibangun begitu supaya kita tidak ada kasta. Kita dapat inspirasi dari masukannya orang. Kalau saya terlalu strength, Anda tidak mau kasih saya ide. Ketemu saja kan tidak mau toh. Nanti dia marah gini. Kalau saya santai-santai kan enak. Saya biasa bercanda sama teman gini, sama pegawai-pegawai. Tapi dari kepolosan beliau ada inspirasi yang masuk. Oh, ternyata pegawai harus dikasih begini nih. Ya. Nah, karena dia bukan kita. Ya toh? Di situ anunya, ya. Ya, baik Pak. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi question and answer atau Q&A, di mana ada pertanyaan dari Meta Readers Pak, dari followers Persma PNUP. Kita bacakan untuk pertanyaan pertama dari Meta Readers, mengapa gerbang depan kampus 1 dicopot Pak? Oke, begini. Itu kampus depan, saya disurati yang ketiga kalinya. Sebenarnya yang 1 kali saya, 2 kali direktur yang kemarin. Saya bincang lah. Dan alhamdulillah dia syukur bahwa Bapak ini responnya cepat gitu. Dia sampaikan bahwa
bukan di situ dulu dibicarakan masalah Unhas itu sering kehilangan kendaraan. Jadi dia mau tertibkan semua sivitas akademik yang ada masuk di Unhas itu harus terpantau. Dan Politeknik Ujung Pandang itu sebagai sumber salah satu kemacetan di dalam, ya toh? Nah, sehingga dia batas saya ngobrol. Nah, akhirnya dia bilang silahkan, ya tapi tolong dibenahi juga pintu 0. Silahkan pakai tetap. Nah, dia angkat bahwa sebenarnya sumber pertamanya itu pintu. Harusnya pintu yang ada di dalam kampus Unhas itu paling tidak mirip-mirip fakultas semua lah. Ya kan? Nah, saya juga berpikir, saya yakin semuanya di kantor ini Politeknik ya? Iya. Tahu lah, tidak perlu ada logo, kecuali saya tinggal di pinggir jalan. Karena masyarakat biasa bisa lihat toh. Ini kan masyarakat kampus semua. Nah, ternyata Ibu Duya dulu sebagai rektor itu sudah mulai. Dan saya meyakini bahwa awalnya saya kan masuk di sini masih Unhas ya. Kita di pecahan. Iya. Nah, jadi secara tidak langsung BMN-nya ini masih di bawah tapi kita yang olah. Jadi harusnya kita ini tetap kebersamaan lah sipakatau istilahnya. Kalau gerbang jadi suatu masalah, apa masalahnya kalau saya ganti? Dan gerbang ini saya bawa pergi di kampus 2. Dan dia punya tiang, saya bikin logo di situ, bikin sebagai monumen ya di dalam kampus bahwa memang di sini Politeknik Ujung Pandang gitu. Tetap kita fungsikan di pintu tapi tempatnya di kampus 2. Gitu. Supaya kita ini kan tadi itu saya katakan dosen, karyawan dan mahasiswa kita kan nahkoda sekarang. Alangkah tidak eloknya gara-gara gerbang kita tidak bisa masuk di pintu 1 nanti. Pintu 0 di sini jalan masih rusak, masih gini. Nah, alhamdulillah dari pembicaraan beliau dia sampaikan, silakan pakai saya punya tanah saja. Situ daripada warga biasa yang pakai. Nah, ke belakang itu tempat parkir bisa Bapak pakai. Di belakang mesin ya, di pagar silakan Bapak pakai. Nah, itu karena kita membangun suatu komunikasi sehingga terjadi suatu link. Ya, kita tinggal tunggu bagaimana kebijakan Unhas selanjutnya karena dia mau memperlakukan semua yang masuk di pintu sana, pintu Unhas itu harus punya misalnya di motormu ada logo ya, di mobil ada logo bahwa Anda masuk membernya Unhas gitu kan. Kalau kita kan lewat di jalannya Unhas tahu ya toh, jadi tinggal itu begitu pembicaraan saya terakhir ya. Bahkan dia menyampaikan saya bikin buat jalan di belakang, nanti di pintu di kampus 2 Anda bikin juga jalan ke sungai, nanti pakai transportasi sungai saja. Misalnya kamu kuliah di Elektro kampus 1, mau ke sana tidak usah naik motor, naik aja ke sana kan? Nah, ya tidak macet, tidak apa gitu. Bagus itu. Jadi kita juga nanti punya wisata ya, gitu. Itu ke depan. Jadi gerbang pintu 1, pintu kampus 1 ini Pak tetap dibuka logonya? Iya, logonya saja. Nanti apalah arti sebuah pintu kalau dia menyusahkan kita toh. Kita harus akui bahwa sudah mengeluarkan biaya, tapi kita harus tetap pakai itu untuk kasih lihat orang masyarakat luar. Kalau di Mencoloi kan jalan umum ya, pasang di situ. Oh, jadi kalau dipindahkan. Di sini kan kau yang lihat, saya yang lihat. Untuk apa? Lebih bagus orang masyarakat yang lihat, gitu. Jadi dipindahkan di kampus 2 ya Pak? Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan, akan seperti apa wajah PNUP dalam 5 tahun ke depan jika melihat dari visi misi yang telah Bapak sampaikan sebelumnya? Ini memang saya ditunjuk banyak teman sebagai direktur, mungkin karena dia lihat saya punya visi sedikit agak agak sedikit kontroversi. Saya memang berubah. Saya melihat bahwa Politeknik Ujung Pandang satu paling banyak profesornya, paling banyak dia punya S3. Ya, ini kan potensi besar. Kalau Anda mau mengubah wajah Politeknik, harusnya dia bisa
bertaraf internasional. Harus. Dan kita harus syukuri. Selama Politeknik berdiri kan, periode kita ini kan sudah ada 3 unggul. Ada 3 unggul. Nah, saya sudah meminta semua program studi, silakan ajukan. Jangan berpikir nanti expire baru kamu ajukan untuk akreditasi, ajukan saja. Saya siap biayai. Kenapa? Supaya kita unggul. Saya yakin kalau program studi mengunggul, kau mudah dapat kerja, mudah. Iya kan? Nah, dan salah satu syarat untuk bisa bekerja sama luar negeri antara program studi unggul. Iya kan? Nah, jadi bagaimana 5 tahun ke depan, insya Allah kita jadi bekerja sama, mungkin Politeknik ini sudah go internasional. Jangan hanya logo dipasang, bersaing global, kerjakan dong, iya kan? Ya. Saya sudah, alhamdulillah, ini Skoda, mudah-mudahan di situ kena Skoda. Magang 2 tahun, dia 2 tahun ya. Tapi Anda ujian meja dulu di sini, baru dikirim. Jadi kau sudah selesai di ujung pandang, kamu itu kan tugas akhir, tidak seharusnya kan selalu di akhir ya. Kan dia mata kuliah kan? Iya. Kan mata kuliah itu tugas akhir ya. Iya. Kan bisa dikasih lebih awal. Tapi nanti kamu tahun berikutnya, misalnya di Skotlandia 2 tahun, kan dia magangnya 2 tahun. Nah, jadi Anda sudah selesai di Politeknik di sini, tidak usah lagi kembali untuk ujian meja dan sebagainya. Ini persoalan strategi saja. Nah, sekarang ini yang sudah jalan, kita ada 11 perguruan tinggi itu yang dilirik tentang Skoda. Itu salah satu. Ada juga dari Korea. Harus kita berani keluar lah. Saya yakin bahasa Inggris bukan semua bagus. Dia kan orang gitu. Kita juga orang, ngapain kita mau minder. Nah, jadi insya Allah 5 tahun ke depan, saya juga berpikir apa gunanya saya di sini kalau saya hanya mau tidak ada perubahan. Tidak ada gunanya. Iya toh? Saya sudah bosan sebenarnya jadi direktur. Minta maaf ya, bukan ngano. Kalau tidak ada perubahannya untuk apa? Iya toh? Saya tuh mau begini, saya pikir ini kan tampak lahir saya. Kalau dia begini-begini saja, kasihan. Nah, doakan saja, dukunglah kita. Karena nilai manfaatnya paling tidak kamu dan adik-adikmu yang kena. Ya kan? Situ. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir dari Meta Readers adalah untuk persoalan lapangan bulu tangkis Pak. Katanya dari periode sebelumnya telah dijanjikan untuk diperbaiki bagian atapnya. Nah, bagaimana sendiri Pak untuk kedepannya ini? Sebenarnya itu toh, begitu saya jadi direktur, sudah lantai saya pulang, saya kelas seperti perbaiki itu. Iya toh. Nah, perbaiki itu. Karena di sana, di samping dia sebagai aktivitas olahraga bulu tangkis dengan pingpong, juga paling tidak sebagai tempat penghalang ya, perlindung. Nah, pada waktu itu minta maaf, dana MR habis perawatan karena dia masih perawatan. Nah, jadi tahun ini baru kita anti ya. Memang sudah layaklah diganti. Saya juga mau main bulu tangkis itu kalau sudah bagus ya kan. Nah, bahkan memang kita perbaiki ini kita bangun juga di kampus 2 ya. Jadi kampus 2 itu sudah masuk schedule itu, kita ada mini soccer, lapangan sepak bola itu, ada kantin, ada nanti spot-spot, bagus lah ya. Saya lihat itu di luar negeri sebenarnya. Saya mau kasih lihat, artinya tidak ada masalah kalau kita ini twin ya, kembar, bikin spot-spot itu supaya orang milenial itu enak di situ, dia betah. Jadi kita akan pasang nanti beberapa di situ gazebo yang lengkap dengan internetnya dan sebagainya. Jadi ke depan nanti ada kelas terbuka, bukan di dalam kelas, tapi dia di luar. Outdoor ya? Nah, outdoor ya. Nah, jadi kita bikin itu seperti itu, biar wawasan muncul kan. Ya. Nah itu anunya. Jadi itu tadi saya bilang, minta maaf kalau kita ini agak sedikit beda. Kalau yang anu kan orang sudah lakukan, bikin yang lain-lain dong. Ya toh? Misalnya itu. Jadi untuk atap lapangan bulu tangkis akan tetap diperbaiki Pak? Ya. Kemudian di kampus 2 juga akan ada. Karena begini, kita harus pahami baik-baik ya, bahwa Politeknik Ujung Pandang ini belu. Lebih bagus saya buat fasilitas yang dia standar. Pertama, mahasiswa juga bisa pakai secara standar. Kedua, orang juga bisa sewa. Kalau Anda bikin lapangan futsal lumayan loh ya.
Seperti Pak Rektor pergi jauh-jauh sewa-sewa ruang itu main bulu tangkis saja. Kenapa tidak bikin suatu lapangan yang standar? Ya kan? Nah itu jadi situ. Jadi ini kita perbaiki, kampus 2 juga kita bangun, ya. Kayak gitu anunya. Baik, mungkin cukup ya teman-teman untuk pertanyaan Q&A-nya bersama dengan Bapak Direktur. Adapun untuk pertanyaan dari teman-teman Meta Readers yang belum sempat terjawab, mungkin akan kami kumpulkan dan segera kami sampaikan kepada Bapak Direktur. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak kepada para sivitas akademika PNUP, Pak, silahkan. Ya, jadi sivitas akademik terutama dosen dan mahasiswa ya, tidak ada kata bahwa yang pantas bagaimana Politeknik Ujung Pandang ke depan itu harus dia memang unggul dan bersaing, ya, berdaya saing internasional. Ini bisa dicapai kalau 2 unsur ini menginginkan, ya kan? Kalau kami sebagai pimpinan itu kan sudah menyiapkan apa keinginannya, ya. Saya melihat juga bahwa ke depan tantangannya kan besar ini. Tantangannya besar sekali terutama adik-adik mahasiswa ini karena pesaingmu kan, kompetitormu semakin hebat-hebat juga kan. Contoh misal dulu D3, S1 terapan itu tes secara bersamaan. Sekarang itu kan D3 juga ikut. Artinya universitas sudah menjadi kompetitor, ya. Jadi saya berharap mohon dukungan, karena biar saya hebat bagaimanapun atau saya bodoh bagaimanapun, kalau tidak didukung tidak bisa apa-apa, ya kan? Iya. Kalau saya punya kesalahan, tolong saya diingatkan, karena tidak ada, ya istilahnya orang tidak ada gading yang tak retak, ya kan? Nah, makanya saya yakin dan percaya setiap saya mengambil suatu kebijakan ada salah. Hanya orang segan itu. Jangan. Seorangnya itu santai saja, ya kan? Kalau saya misalnya ada sesuatu, anggaplah Anda sebagai mahasiswa bikin suatu, Pak, Bapak keliru di sini, saya akan perbaiki. Karena kalau orang mau maju, perbaiki yang salah. Itu kuncinya, perbaiki yang salah. Jangan dipertahankan. Jangan seperti diamin. Saya kasih Anda kebebasan berbicara, tapi setelah Anda selesai berbicara, saya tidak jamin. Jangan begitu. Saya jamin. Dan saya alhamdulillah bukan orangnya pendendam. Ya toh? Tidak pendendam sedikit pun. Jadi marilah kita saling bahu-membahu sivitas akademik ini bagaimana memajukan Politeknik. Ya, Politeknik ini maju kan karena biasa begitu, pakailah prinsipnya orang Amerika, dia tidak terlalu, tapi begitu dia perang, langsung dia itu bersatu padu. Nah, kita ini sekarang berperang, bagaimana memajukan Politeknik Ujung Pandang jauh lebih baik. Gitu. Ya. Baik, pesannya cukup bagus ya untuk para sivitas akademika Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baiklah, sepertinya kita sudah berakhir di Meta Talk episode 10 kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Ilyas Mansur, yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kami. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kami di Persma PNUP dan follow Instagram kami @persmapnup. Dan jangan lupa untuk mengunjungi website kami yaitu www.metanoyak.id. Tetap semangat teman-teman. Saya Putri Dewi Tasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Persma, salam perubahan.